Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan materi kuliah terkait dengan desain proses atau proses desain. Kalau Anda perhatikan pada tampilan sebelah kanan ini ada sebuah kapal yang mengalami fail atau gagal. Tentunya kegagalan ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu yang paling memiliki pengaruh adalah ketidaksempurnaan di dalam pemilihan material itu. Sehingga pada akhirnya ketika sebuah gaya bekerja atau kondisi lingkungan tempat material itu bekerja ternyata tidak sesuai dengan karakteristik material tersebut, maka kegagalan itu akan terjadi. Oke? Kemudian seperti yang pernah kita ketahui bahwasanya eh, kita mengenal 3 macam jenis desain. Yang pertama itu original design, kemudian yang kedua adaptive or development design, kemudian yang ketiga variant design. Original design atau sering juga disebut sebagai new design, artinya desain tersebut memang betul-betul baru. Idenya baru, kemudian prinsip kerja juga baru. Nah, ide-ide seperti ini tentu diperoleh dari kemampuan untuk mendengar, menyerap informasi dari konsumen ataupun ide yang memang muncul dari gagasan-gagasan berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Nah, di dalam original design, kaitannya dengan pemilihan material dan proses, maka kita mengenal dua hal. Pertama, material baru itu akan menuntut atau material baru itu akan memberikan kemungkinan untuk menghasilkan produk baru. Contoh misalnya serat optik atau fiber optik. Itu materialnya sudah ada, baru kemudian produk barunya yang muncul. Atau mungkin bisa sebaliknya, produk baru, produknya baru, maka memerlukan pengembangan material-material yang sudah ada atau menghendaki atau mensyaratkan bahwasanya memang dibutuhkan material baru dengan karakteristik yang baru. Ini sebagai contoh bisa kita ambil, itu kendaraan untuk ruang angkasa ataupun komposit tahan panas. Kemudian yang kedua, kita mengenal adaptif desain atau desain adaptif atau pengembangan desain. Ini desain yang mengadop dari konsep yang sudah ada, kemudian menyempurnakan cara kerja desain tersebut. Sehingga harapannya adalah adaptive design ini nanti mampu menurunkan biaya produksi atau juga mampu menyesuaikan dengan permintaan pasar sehingga produk tersebut tetap diminati oleh konsumen. Nah, contohnya adalah polimer dengan sifat-sifat atau karakteristik tertentu ternyata mampu menggantikan fungsi logam sebagai peralatan-peralatan rumah tangga. Bukan hanya logam, mungkin termasuk gelas atau kaca atau keramik. Maka fungsi dari logam, kaca maupun keramik itu saat ini itu sudah bisa digantikan dengan polimer dengan sifat yang tentu tidak kalah dengan material-material yang digantikan dan bahkan mungkin memiliki beberapa kelebihan. Kemudian desain varian atau varian desain, maka di sini terjadi pelibatan perubahan skala atau dimensi atau detail tanpa merubah fungsi atau metode untuk mewujudkannya. Jadi sifatnya penskalaan boiler yang ukurannya misalnya kecil kemudian menjadi sangat besar, kemudian kapal besar yang terbuat dari baja, bukan komposit. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, maka tahapan-tahapan yang ada di dalam proses desain itu ada 3.
Pertama itu konsep, kemudian embodiment, dan terakhir itu detail. Ini 3 hal yang harus kita pahami terlebih dulu. Nah, di sebelah atas kalian bisa perhatikan di situ dikatakan sangat penting untuk menentukan kebutuhan desain secara tepat untuk merumuskan pernyataan kebutuhan. Seringkali dalam bentuk ini, perangkat diperlukan untuk melakukan tugas X, dinyatakan sebagai seperangkat persyaratan desain. Nah, di dalam konsep itu sendiri, kita perlu memperhatikan 3 hal. Pertama adalah kita harus menentukan terlebih dulu struktur fungsinya seperti apa. Kemudian kita mencari prinsip-prinsip kerjanya seperti apa. Dan yang ketiga, kita harus mampu mengevaluasi dan memilih konsep. Kemudian pada bagian embodiment, maka kita harus mampu membangun layout. Skalanya seberapa, kemudian bentuknya seperti apa. Kemudian model dan analisa assemblingnya seperti apa, kemudian mengevaluasi dan menyeleksi layout. Sedangkan dalam detail, maka kita harus mampu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menganalisa komponen secara detail, kemudian mengoptimasi performa dan biaya, karena ini salah satu pertimbangan juga. Kemudian yang ketiga, pemilihan terhadap material dan proses. Nah, perwujudan konsep, kemudian embodiment, dan detail ini didasarkan pada kebutuhan pasar, ya, atau bisa disebut sebagai kebutuhan desain. Kemudian setelah melalui struktur yang tadi sudah kita sampaikan, maka nanti akan muncullah ini menjadi produk specification atau spesifikasi produk. Nah, itu biasanya produk-produk yang sudah dilepas di pasaran pasti sudah ada spesifikasi dari produk tersebut. Nah, kalau misalnya spesifikasi produk ini belum tercapai, maka akan dilakukan iterasi kembali sampai betul-betul desain tersebut mencapai tingkatan applicable. Yang perlu kita perhatikan, yang sebelah kiri ini bersifat teoritis. Fakta yang sesungguhnya ketika desain ini diterapkan di lapangan, maka tidak sesederhana ini, tidak terstruktur seperti ini. Karena ketika sudah di pasar, maka akan muncul varian-varian dari konsep itu sendiri, dari perwujudan konsep maupun detail. Sehingga kalau kalian lihat pada gambar sisi sebelah kanan, itu begitu rumit dan banyak pilihan. Misalnya konsep itu bisa bermacam-macam, misalnya tidak harus satu konsep yang kita pilih, tapi konsep itu begitu banyak berdasarkan dari permintaan pasar. Saya mengambil satu contoh misalnya untuk penyedot debu. Nah, kita harus tahu dulu fungsi dari penghisap debu itu apa. Di sini dikatakan adalah perangkat untuk menghilangkan debu dari karpet. Maka harus kita rumuskan ini menjadi 3 tahapan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Pertama ini kaitannya dengan desain konseptual, maka bisa saja untuk penghilangan debu dari karpet itu konsepnya bisa berupa meniupnya dengan udara terkompresi, kemudian yang kedua bisa menariknya keluar secara elektrostatik, bisa dengan cara menyikat, dan juga bisa menghisapnya dengan vakum. Ini adalah desain konseptualnya. Ada 4 untuk melepaskan debu dari karpet tersebut. Nah, kemudian baru kita lanjutkan tahap kedua itu dengan bagaimana cara mewujudkan desain itu. Maka kita bisa menggunakan pompa, filter, tabung, casing, kontrol, dan data material.
Kemudian kita juga perlu menghitung berapa laju aliran, kemudian diagram tata letak dari peralatan tersebut seperti apa, daya yang dibutuhkan berapa, berat dari alat yang kita desain berapa, kemudian proses manufakturingnya seperti apa. Kemudian tahapan ketiga ini kaitannya dengan desain rinci, maka kita harus melakukan analisis tegangan dan pemodelan aliran udaranya seperti apa. Kemudian kita harus merinci masing-masing komponen, kaitannya dengan material yang digunakan dan proses yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan analisis biaya, kemudian desain industri, dan eco-design. Kemudian kita perlu juga melihat dari struktur fungsi. Pertama, struktur fungsi adalah pendekatan sistem untuk menganalisis sistem teknis, terutama untuk desain asli atau original design atau new design, sehingga nanti kita bisa memastikan bahwasanya sistem yang kita bangun ini benar-benar dapat beroperasi seperti yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, ini pendekatan ini membantu struktur berpikir tentang desain alternatif. Nah, ini bisa kita analogikan dengan sistem operasi seperti mesin robot, kemudian bisa juga CPU atau sinyal listrik. Sehingga apa? Technical system atau sistem teknis ini itu berupa fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Karena memang kenyataannya subsistem atau fungsi 1, fungsi 2, dan seterusnya itu adalah fungsi dari masing-masing komponen yang membentuk satu sistem teknis. Apa yang perlu kita perhatikan? Maka kita harus perhatikan input dan output-nya. Misalnya, sistem teknis tersebut, berapa energi yang dibutuhkan? Material yang digunakan apa saja? Termasuk di dalamnya karakteristik materialnya. Biayanya berapa? Proses manufakturingnya seperti apa? Kemudian informasi. Outputnya juga demikian, energinya seperti apa, kemudian material dan informasinya, apakah antara input dengan output ini kita bisa mendapatkan apa istilahnya kesamaan. Karena bisa jadi antara input dengan output ini memiliki perbedaan yang sangat tajam, sehingga nanti diperlukan iterasi, sehingga diharapkan konsep bisa berjalan seperti yang dirancang. Kemudian kalau kita lihat, sistem teknis itu terdiri dari subassembly 1, kemudian subassembly 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di masing-masing subassembly ini bisa terdiri dari komponen 1, komponen 2, komponen 3. Sehingga apa? Sehingga sistem teknis ini adalah subassembly dan komponen yang disatukan sehingga mampu bekerja sesuai dengan fungsi dari masing-masing subassembly maupun komponen itu sendiri. Nah, maka ini bisa dianalogikan sebagai anggota badan robotik, misalnya gerakan kepala, fungsi kepala, kemudian badannya nanti seperti apa, lengan dan kaki, memiliki fungsi, kemudian juga gerak, dan lain sebagainya. Kemudian analisis sistem teknis adalah rincian dalam rakitan dan komponen, terutama digunakan untuk desain-desain yang sifatnya adaptif. Kemudian bahan dan proses atau seleksi atau pemilihan bahan dan pemilihan proses adalah pada tingkat komponen. Sehingga kita harus betul-betul nanti melihat komponennya itu bisa kita rumuskan, misalnya digunakan untuk apa komponen itu, kemudian persyaratan desain dari komponen itu apa saja, maka nanti akan muncul kandidat material yang akan digunakan. Setelah itu baru kita bicara proses manufakturingnya bagaimana, available atau tidak. Ini akan menjadi persoalan yang cukup krusial di dalam pemilihan material dan proses. Kemudian kalau kita perhatikan kembali,
Ini gambar yang tadi ya, konsepnya masih sama, strukturnya adalah konsep, embodiment, dan detail. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk desain itu bagaimana atau seperti apa? Di sini dikatakan desain tool memungkinkan untuk pemodelan dan pengoptimalan desain, mengurangi aspek rutin dari setiap fase. Kemudian model fungsi menyarankan struktur fungsi yang layak. Kemudian pengoptimalan konfigurasi menyarankan atau memperbaiki bentuk. Dan yang ketiga, paket pemodelan solid geometris atau 3D memungkinkan visualisasi dan membuat file yang dapat diunduh ke sistem prototyping dan manufaktur yang dikontrol secara numerik. Kemudian informasi tentang material diperlukan pada setiap tahap, tetapi pada tingkat yang sangat berbeda dari luas dan presisi. Nah, di sini kan dirangkum di dalam gambar di sini, desain tool itu bisa pemodelan fungsi. Kemudian bisa juga dengan viability studies. Bisa juga dengan analisis pendekatan. Bisa modeling, pemodelan geometrik, bisa dengan simulasi, pemilih material, dan seterusnya. Sampai pada tahapan yang saat ini banyak digunakan di dalam desain itu dengan menggunakan finite element, ya, dengan menggunakan bisa DFM, bisa DFA, kemudian untuk kita di teknik mesin juga sangat banyak alat-alat yang bisa membantu kita untuk membuat desain. Karena faktanya finite element ini sangat membantu di dalam proses iterasi. Karena kalau kita kerjakan secara manual, maka ini akan menyita banyak sekali waktu. Sehingga padahal waktu ini kan berkaitan dengan cost. Sehingga dengan adanya finite element dan lain sebagainya, itu bisa mengurangi biaya produksi. Kemudian material-material apa yang dibutuhkan, datanya apa saja. Misalnya semua material low precision and detail, kemudian data untuk subset of material high precision and detail, dan seterusnya. Nanti akan kita bicarakan ini secara rinci pada bab tersendiri yang nanti akan kita sampaikan juga. Kemudian di dalam pemilihan material ini ada 4 komponen yang saling terkait satu dengan yang lain. Misal ada fungsi, ada material, ada shape, ada proses. Kalau kalian perhatikan di sisi sebelah kiri sudah saya berikan pernyataan-pernyataan yang singkat. Misalnya seperti ini. Pemilihan material ditentukan oleh fungsi, proses, dan bentuk. Kemudian fungsi berpengaruh terhadap pemilihan dan bentuk material. Jadi ini akan saling terkait. Pemilihan material mempengaruhi proses melalui kemampuan material untuk dicor, dibentuk, dilas, atau diberikan perlakuan panas. Kemudian pemilihan proses itu akan menentukan bentuk, ukuran, presisi, dan biaya. Spesifikasi bentuk itu akan membatasi pemilihan material dan proses. Spesifikasi proses itu akan membatasi pemilihan material dan akses bentuk. Apakah bentuk itu memungkinkan untuk dibuat dengan proses-proses yang kita inginkan. Nah, ini nanti akan saling terkait. Dan yang terakhir, semakin canggih desainnya, maka semakin ketat spesifikasi dan semakin besar interaksinya. Sehingga apa? Keempat komponen ini nanti tidak akan saling meninggalkan, tetapi akan saling berkait. Misalnya kita memilih proses tertentu. Apa proses tertentu itu mampu untuk membuat bentuk desain yang kita rencanakan. Otomatis di sini ada keterbatasan. Kemudian berikutnya, proses yang kita inginkan, apakah mampu untuk mengolah material atau mengubah material yang kita sudah tetapkan. Kemudian yang berikutnya juga akan berkaitan dengan fungsi. Proses yang akan kita lakukan, apakah nanti
terbukti mampu membuat fungsi dari komponen itu bisa dilaksanakan atau tidak. Ini akan memiliki tidak bisa ini saling dipisahkan, tetapi akan berkaitan sangat kuat karena satu dengan lain nanti saling mempengaruhi. Sebagai contoh misal seperti ini, contoh untuk pemilihan desain dan material untuk pisau. Kalau kita perhatikan antara yang atas dengan yang bawah itu bentuk pisaunya berbeda, ya. Bentuk pisaunya berbeda. Ini ditinjau dari estetikanya berbeda. Nah, bagaimana cara kita untuk merumuskan material yang cocok itu seperti apa? Maka kita harus paham dulu fungsi dari desain yang sedang kita bangun. Misalnya pisau. Fungsi pisau itu untuk apa? Nah, yang paling sederhana adalah fungsi pisau itu untuk memotong material keras, ya. Untuk memotong material keras. Persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk pisau adalah misalnya modulus elastisitasnya tinggi, kemudian resistensi deformasinya tinggi. Jadi kaku, jadi tidak mudah untuk, kalau orang Jawa bilang itu melayap, itu enggak akan terjadi. Kemudian ketangguhan frakturnya juga tinggi, jadi tidak mudah untuk pecah. Maka kalau kita sudah melihat requirement untuk pisau itu adalah seperti ini, maka dengan menggunakan cat atau kartu-kartu yang dikeluarkan oleh Michael Ashby dalam bukunya, nanti kita akan bisa mendapatkan kandidat-kandidat material kira-kira apa yang cocok. Nah, untuk dalam hal ini kita bisa menyatakan bahwasanya yang cocok itu baja karbon tinggi. Kemudian berikutnya, karena pisau ini terdiri dari dua bagian, antara pisau itu sendiri dengan gagangnya atau pegangannya, maka kita juga harus melihat atau menyatakan persyaratan untuk pegangan itu apa. Nah, otomatis kan kita harus tahu fungsi pegangan berarti kan pembuatannya itu mudah. Kemudian ketersediaan materialnya ada. Kemudian untuk proses pembuatannya juga tidak sulit. Kemudian diharapkan material yang digunakan itu juga ringan. Kemudian juga memiliki nilai estetika tertentu. Maka kandidat yang bisa kita gunakan misalnya kayu. Selain kayu sebenarnya masih ada, misalnya kita bisa menggunakan polimer. Itu kan juga memenuhi persyaratan-persyaratan yang diinginkan. Cuma memang kita harus hitung lebih jauh lagi antara kayu dengan polimer. Kita lihat dari sisi cost yang dibutuhkan pada saat proses manufacturing, ataupun mungkin harganya. Nah, kita harus lihat di situ. Kemudian contoh kedua saya akan tampilkan ini contoh untuk pemilihan desain dan material untuk turbin blade atau sudu turbin. Maka kita harus nyatakan dulu fungsi dari turbin blade itu apa. Di sini berupa perangkat yang digunakan untuk memutar mesin turbofan Rolls-Royce. Apa persyaratan yang dibutuhkan untuk sudu-sudu turbin itu? Misalnya dibutuhkan kekakuan yang tinggi atau tidak mudah terdeformasi, kemudian memiliki ketangguhan yang tinggi, tahan terhadap beban kejut termal yang tinggi, tidak mudah aus, kemudian oksidasi, tahan terhadap oksidasi ya, kemudian tahan terhadap korosi, dan juga densitasnya rendah. Jadi tidak terlalu berat. Sehingga apa? Sehingga ini requirement-nya sudah kita nyatakan, maka kita bisa memilih calon kandidat itu misalnya apa. Sampai nanti pada akhirnya kita bisa menyatakan kandidat yang paling tepat itu adalah paduan nikel. Demikian untuk